Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Kita lanjutkan membaca kitab Khulasatun Nuril Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Kita sudah menyelesaikan al-juz'ul awal, juz yang pertama dari kitab ini. Sekarang kita masuk pada al-juz'ul tsani, juz yang kedua ya. Kita masuk ke materinya saja dari al-juz'ul tsani. Ad-darsul awal, pelajaran pertama, as-sanatul ula minal hijrah, tahun pertama dari hijrah. Bina'ul masjidis syarif, ya, pembangunan masjid yang mulia. Badul azan, awal azan, azanu fajri Ramadan, azan fajar Ramadan, maksudnya azan subuh bulan Ramadan, azanul Jum'ah, dan azan solat Jumat ya. Ini tema-tema yang akan dibicarakan pada ad-darsul awal, pada pelajaran pertama, yaitu tahun pertama hijrah, ya, pembangunan Masjid Nabawi, kemudian awal mula azan subuh pada bulan Ramadan, dan juga azan solat Jumat ya. Nomor 1, fi sanatil ula minal hijrati, pada tahun pertama dari hijrah, banar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masjidahu syarifah, Rasulullah SAW membangun masjidnya yang mulia. Jadi pada tahun pertama hijrah, Rasulullah SAW membangun masjidnya yang mulia. Ya, bana yabni artinya membangunnya. Waqad amila fihi binafsihi, dan sesungguhnya beliau bekerja dalam pembangunan tersebut ya, dengan dirinya sendiri. Jadi maksudnya Rasulullah SAW juga ikut bekerja membangun masjid ya. Liyuraghibal muslimina fil amal, yaitu untuk ya mendorong kaum muslimin agar ikut bekerja. Liyuraghibal muslimina fil amal, untuk motivasi, mendorong kaum muslimin agar bekerja sama dalam membangun masjid ya. Liyuraghiba dari kata raghaba yuraghibu ya, artinya membuat suka ya kaum muslimin untuk beramal ya. Itu nomor 1. Nomor 2, wa fiha syuri'al azan, pada tahun pertama hijrah juga disyariatkan azan. Lihat keterangan di bawahnya. Istasyara Rasulullah SAW ashabahu fi ma yaf'al, Rasulullah SAW meminta pendapat para sahabat ya terkait apa yang harusnya beliau lakukan. Iza ana awanu salati, jika datang waktu solat. Jadi Rasulullah SAW meminta pendapat para sahabat mengenai apa yang seharusnya dilakukan apabila datang waktu solat. Faqala ba'duhum, sebagian berkata, narfa'u rayatan, kita tinggikan bendera. Raya artinya bendera ya. Itu pendapat pertama terkait cara memanggil kaum muslimin untuk solat berjamaah ya. Sebagian para sahabat berpendapat narfa'u rayah, kita angkat bendera. Wa qala akharun nush'ilu naran ala murtafa'il hidab. Yang lain berpendapat kita nyalakan api di bukit yang tinggi. Murtafa'il hidab ya, yaitu bukit yang tinggi. Ini pendapat yang kedua, kita nyalakan api sehingga terlihat oleh kaum muslimin, dinyalakan di bukit yang tinggi ya. Wa asyara akharun bibuqin, dan yang lain mengisyaratkan atau mengusulkan agar memakai trompet. Kama taf'alul yahudu, seperti yang dikerjakan oleh orang-orang Yahudi. Itu pendapat ketiga ya, ditiup trompet seperti orang-orang Yahudi ketika memanggil umat mereka untuk beribadah ya. Wa asyara ba'dhum bin naqus, sebagian lagi mengisyaratkan untuk pakai lonceng, kan nasara, seperti orang-orang Nasrani. Wa asyara ba'dhum bin nida, sebagian di antara mereka mengisyaratkan, mengusulkan untuk memakai panggilan ya. Falam yuwafiq Rasulullah SAW illa ala ra'yil akhir, Rasulullah SAW tidak setuju kecuali pendapat yang terakhir. Wa kana ahadal munadi nabihi Abdullah bin Zaid, dan salah seorang yang bertugas untuk memanggil ya kaum muslimin untuk solat adalah Abdullah bin Zaid. Fa bainama huwa bainan naimi wal yaqzan, ketika ia berada antara tidur dan bangun, iz aradallahu syakhsun, tiba-tiba ada seseorang yang ya, muncul kepadanya, wa allamahul azan, dan mengajarkan azan kepadanya. Falaman tabaha akhbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihazir ru'ya, ketika ia bangun, dia kabarkan Rasulullah SAW dengan mimpi tersebut. Faqala innaha la ru'ya haqqin, kata Rasulullah SAW, itu adalah mimpi yang benar. Wa amarahu an yulqinahu Bilala, dan Rasulullah menyuruh Abdullah bin Zaid untuk mengajarkan azan yang diajarkan oleh seseorang dalam mimpi Abdullah bin Zaid tersebut, disuruh oleh Rasulullah agar ajarkan kepada Bilal.
Walamma sami'ahu Umar bin Al-Khattab, ketika Umar bin Al-Khattab mendengarkan cerita tersebut, qala Rasul, Rasulullah, dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi raaitu mithlahu. Ya, kata Umar, demi Allah, aku juga melihat ya mimpi yang sama. Hadis ini disebutkan oleh Imam Ahmad dalam Al-Musnad, ya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Mishkat, ya. Ini kisah bagaimana awal azan disyariatkan, ya. Ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah dan diperintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan solat wajib 5 waktu berjamaah, maka ya terjadi masalah, yaitu bagaimana memanggil kaum muslimin untuk menghadiri solat berjamaah. Ya, ada yang mengusulkan di antara para sahabat untuk meninggikan bendera sehingga terlihat oleh orang dari jauh, lalu mereka datang ke masjid untuk mengerjakan solat berjamaah. Yang lain mengatakan kita ya nyalakan api di bukit yang tinggi sehingga kelihatan dari jauh, lalu mereka datang ke masjid untuk mengerjakan solat berjamaah. Yang lain mengatakan kita tiup trompet seperti orang-orang Yahudi, ya, yang dengar datang ke masjid untuk mengerjakan solat berjamaah. Kemudian ada yang mengatakan kita bunyikan lonceng seperti orang-orang Nasrani, ya. Dan ada yang mengusulkan supaya dipanggil, diseru dari teman yang jauh, ya. Dan inilah pendapat yang disetujui oleh Rasulullah SAW, yaitu dipanggil ya, dengan suara yang keras, ya, sehingga yang jauh mendengar dan datang untuk mengerjakan solat berjamaah. Kemudian salah seorang yang memanggil tersebut, yang ditunjuk untuk memanggil orang solat berjamaah adalah Abdullah bin Zaid. Ketika dia antara tidur dan bangun, dia didatangi oleh seseorang. Lalu orang tersebut mengajarkan lafaz-lafaz azan kepadanya. Setelah dia bangun, dia ceritakan kepada Rasulullah SAW mimpi tersebut, dan mimpi tersebut dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Itu adalah mimpi yang benar, ya. Kemudian Rasulullah menyuruh Abdullah bin Zaid untuk mengajarkan lafaz-lafaz mimpi yang dia pelajari dalam tidurnya, disuruh oleh Rasulullah mengajarkan kepada Bilal. Kemudian ketika Umar mendengar cerita tersebut, Umar berkata kepada Rasulullah, saya juga mengalami mimpi yang sama. Ya, saya juga mengalami mimpi yang sama, ya. Nah, itu kisah tentang azannya. Kembali ke atas, nomor 2, wa fiha syuri'al azan. Pada tahun kedua juga disyariatkanlah azan. Azan artinya panggilan untuk mengerjakan salat berjamaahnya. Liyunabbihal ghafil, untuk mengingatkan orang yang sedang lengah, ya, sedang lengah. Ya, liyunabbihal ghafil, untuk mengingatkan orang yang sedang lengah, ya, mungkin orang sibuk bekerja, mungkin orang sedang sibuk beraktivitas, ya, sehingga tidak sadar dengan masuknya waktu solat, maka ada azan, ya, untuk mengingatkan dia telah masuk waktu solat, kan. Wa yuzakkir as-sahi, dan untuk ya mengingatkan orang yang lupa, ya. Liyakuna al-ijtima'u aman, supaya pertemuan dalam salat berjamaah itu bersifat umum, tidak hanya beberapa orang saja yang berkumpul untuk melaksanakan salat berjamaah, tapi semua kaum muslimin yang laki-laki, ya. Jadi fungsi azan apa? Untuk mengingatkan, ya, atau untuk mengingatkan orang yang lengah, dan untuk memperingatkan orang yang lupa mengenai waktu solat, ya. Orang mungkin beraktivitas, ya, di kebunnya, di tokonya, ya, di pekerjaannya, saking sibuknya mungkin lupa dengan waktu solat. Dengan adanya azan, yang tadinya lupa, yang tadinya sibuk, dia ingat dengan waktu solat dan segera ke masjid untuk mengerjakan solat berjamaah, ya. Yang ketiga, wazada Bilalun fi azani subhi. Bilal menambah pada azan subuh kalimat as-salatu khairum minan naum, ya, solat itu lebih baik dari tidur, ya. Azada yazidu ziyadah, artinya menambah, ya. Ya, wazada Bilalun fi azani subhi as-salatu khairum minan naum. Ya, pada azan subuh Bilal menambahkan lafaz as-salatu khairum minan naum, solat itu lebih baik dari tidur, ya. An-naum, naum tidur, dari kata nama, ya, namu naum, ya. Marratain, ya, sebanyak 2 kali. Marrah, marratani, marratain, ya. Marrat jamaknya. Fawafaqa alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW menyetujui tambahan tersebut, ya. Fawafaqa, wafaqa yuwafiqu, muwafaqah, yaitu setuju. Tadi di nomor 2, liyunabbiha, ini fiilnya apa? Nabbaha yunabbihu tanbihan. Yuzakkira, fiilnya zakkara yuzakkiru tazkiran, ya, atau tazkiratan, ya.
Nomor 3, nomor 4. Wa kana Rasulu ya'muru fi fajri Ramadan bi azanaini. Dan Rasulullah SAW memerintahkan untuk waktu fajar bulan Ramadan bi azanain, dengan mengumandangkan azan 2 kali. Jadi pada bulan Ramadan Rasulullah SAW perintahkan para sahabat untuk azan 2 kali. Awaluhuma yunabbahu bihil ghafilun. So, azan yang pertama untuk mengingatkan orang-orang yang lengah, orang-orang yang yang mungkin tidur, hatta yatanabbahu lis-sahur, hingga mereka bangun untuk makan sahur. Wasani lis-salah, dan yang kedua untuk mengerjakan salat. Jadi pada bulan Ramadan Rasulullah SAW perintahkan untuk mengumandangkan 2 kali azan. Azan yang pertama untuk membangunkan orang yang tidur agar mereka makan sahur, yang kedua untuk mengerjakan salat subuh berjamaah. Wa kana azanul jumu'ati wahida, dan azan Jumat itu 1 kali. Min ahdi rasuli ila khilafati Abi Bakrin wa Umar. Azan Jumat itu 1 kali. Wa kana azanul jumu'ati wahida. Azan Jumat itu 1 kali. Min ahdi rasuli, sejak masa Rasulullah SAW, ila khilafati Abi Bakrin wa Umar, sampai masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar. Jadi di masa Rasulullah azan Jumat itu 1 kali. Demikian pula di masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab Awaluhu awaluhu iza jalasa al-imamu 'alal mimbar wa kana 'ala babil masjid. Yang awal azan itu adalah apabila imam telah duduk di mimbar dan azan tersebut dikumandangkan di pintu masjid. Jadi azan di masa Rasulullah, masa Abu Bakar, masa Umar itu 1 kali, yaitu ketika imam sudah duduk di mimbar, kemudian azan tersebut dikumandangkan di pintu masjid supaya memanggil orang yang jauh, karena fungsi azan adalah untuk memanggil orang yang jauh Wa zada Utsman radhiyallahu anhu al-azan ats-tsaniyah, dan Utsman kemudian menambahkan azan yang kedua, bisa babi kasratin nas, dengan sebab banyaknya orang. Jadi azan yang kedua itu ditambahkan oleh Utsman dengan alasan apa? Dengan alasan banyaknya orang, sehingga dikhawatirkan tidak mendengarkan panggilan azan rumah sudah semakin banyak, kampung makin luas, sehingga diadakan azan yang kedua Kemudian ada tambahan di bawahnya, walamma tawalla Hisham ibn Abdul Malik, ketika Hisham ibn Abdul Malik menjabat sebagai khalifah, ja'al al-azana baina yadail khatib, dia menjadikan azan itu di depan khatib. Bahwa bid'atun la ma'nan laha, itu merupakan bid'ah yang tidak ada maknanya. Idzal azanu nida'un ila shalah, sebab azan itu adalah panggilan untuk solat. Wa man kana kharijal masjid la yasma'u hadzal nida', sedangkan orang yang berada di luar masjid dia tidak mendengar panggilan tersebut jadi azan itu di pintu masjid sehingga yang jauh mendengarnya. Nah, azan di depan khatib itu adalah bid'ah yang dibuat oleh Hisham bin Abdul Malik karena fungsi azan itu untuk memanggil mengerjakan solat. Kalau di depan imam apalagi masjidnya luas, tidak terdengar oleh orang yang di luar masjid Beda dengan kita zaman sekarang Zaman sekarang sudah ada pembesar suara yang terdengar dari jauh sehingga tidak perlu mengumandangkan 2 kali azan karena dalam agama kita al-hukmu yaduru ma'al illah, hukum itu berjalan bersama sebabnya. Kenapa azan 2 kali di masa Utsman bin Affan? Karena rumah-rumah sudah semakin banyak kampung makin luas, yang jauh tidak mendengar azan kemudian diadakanlah 2 kali azan Kalau sekarang yang jauh pun terdengar azannya, bahkan azan ada di alat komunikasi kita masing-masing di HP, sehingga cukup 1 kali azan Adab tsani, pelajaran yang kedua, Yahudi Madinah adawatuhum lil muslimin, permusuhan mereka terhadap kaum muslimin, ikhbaruhum anir rasuli qabla ba'tsihi, pengabaran mereka tentang Rasulullah SAW sebelum diutusnya sebelum pengutusan beliau. Munafiqul Madinah, orang-orang munafik kota Madinah, muahadatul yahud, perjanjian dengan kaum Yahudi. Ini teman-temannya pada pelajaran yang kedua dari juz kedua, yaitu mengenai Yahudi di kota Madinah, permusuhan orang-orang Yahudi terhadap kaum muslimin, pemberitaan mereka bahwa ada Rasul terakhir yang akan diutus oleh Allah SWT, kemudian tentang orang-orang munafik di kota Madinah, dan perjanjian
ya untuk ya saling menjaga keamanan dengan orang-orang Yahudi di Madinah ya. Orang-orang Yahudi ya, mereka sudah lama di Madinah ya, mungkin sudah beranak berketurunan ya berabad-abad. Untuk apa mereka pindah ke Madinah? Karena dalam pemberitaan kitab mereka bahwa Nabi yang terakhir itu diutus oleh Allah SWT, dan dia akan pindah ke tempat yang ditumbuhi oleh pohon-pohon kurma yang sangat banyak ya, dan tempat tumbuhnya kurma yang paling banyak di Madinah. Maka sebagian orang Yahudi pindah ke Madinah untuk menanti kedatangan Rasul yang terakhir di tengah mereka ya. Tapi kemudian Rasul yang diutus oleh Allah bukan dari kalangan Yahudi, tapi dari kalangan bangsa Arab. Disitulah orang Yahudi menolak beriman kepada Rasulullah SAW ya. Lamma ra'at Yahudul Madinah intishar al-Islam fiha ketika orang Yahudi melihat penyebaran Islam di Madinah, azharul adawata lil muslimin, mereka memperlihatkan permusuhan kepada kaum muslimin. Wa akhazu yajtahiduna fi raddihim minal Islam, mereka mulai bersungguh-sungguh ya mengeluarkan mereka dari Islam, memurtadkan mereka dari Islam ya. Jadi ketika orang-orang Yahudi Madinah melihat Islam begitu cepat berkembang di Madinah, mereka kemudian ya memperlihatkan kebencian, permusuhan kepada kaum muslimin, dan mereka mulai ya bekerja keras untuk mengeluarkan kaum muslimin dari Islam ya. Azharu dari kata azhara yuzhiru, izhar, memperlihatkan, al-adawah ya permusuhan ya, permusuhan. Taib, yajtahidun bersungguh-sungguh, dari ijtahada yajtahidu istihadan. Nomor 2, wa kanu min qablu yukhbiruna arabal Madinah, dan mereka orang-orang Yahudi sebelumnya telah mengabarkan orang-orang Madinah, orang-orang Arab Madinah, binabiyyin yub'asu qad qaruba zamanuhu, dengan seorang nabi yang akan diutus yang telah dekat waktunya. Falamma bu'itha, ketika beliau diutus, ista'zama ru'asa'uhum an yakuna nabiyyu minal Arab, ya pemimpin-pemimpin mereka ya merasa enggan untuk beriman karena nabi yang diutus itu rupanya berasal dari orang Arab ya. Jadi ya orang-orang Yahudi ahlul kitab mereka ini, mereka mengabarkan kepada orang-orang Arab di Madinah. Orang Arab itu adalah ahlul jahiliyah, tidak punya kitab ya, tidak ada nabi sebelum itu diutus di tengah mereka. Apa yang dikabarkan oleh orang-orang Yahudi di Madinah? Bahwa ada nabi yang zaman biasanya, zaman diutusnya itu sudah sangat dekat ya. Ketika Nabi SAW diutus, orang-orang tokoh-tokoh Yahudi itu berat untuk beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW karena dia berasal dari bangsa Arab ya. Taib. Yukhbirun dari kata akhbara yukhbiru, ikhbaran, mengabarkan ya. Yub'asu dari fi'il ba'asa ya, ba'asu ya, majhulnya bu'itha yub'asu. Qad qaruba ya, qaruba yaqrubu, qurban, qarib ya, apa itu dekat ya. Ista'zama yasta'zimu isti'zaman, merasa besar, merasa berat ya. Ista'zama istaf'ala, ista'zama yasta'zimu isti'zaman, istaf'ala yastafilu istif'ala. Ru'asa'uhum, ru'asa jamak dari rais, yaitu pemimpin-pemimpin mereka. Raisun ru'asa ya. Lihat keterangan di bawahnya. Misdaquhu qauluhu ta'ala ya. Dalilnya adalah firman Allah SWT, walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Ketika datang kepada mereka kitab dari sisi Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim, musaddiqun lima ma'ahum, yang membenarkan kitab yang ada bersama mereka, yaitu kitab Taurat, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, dan mereka sebelumnya ya mengharapkan kemenangan ya dalam peperangan mereka menghadapi orang-orang kafir dengan kedatangan Nabi tersebut. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi, ketika datang kepada mereka apa yang mereka ketahui, yaitu kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, kafaru bihi, mereka pun kafir kepadanya. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah atas orang-orang kafir ya. Orang-orang Yahudi jika mereka ya mengalami perperangan dengan orang-orang Arab, maka mereka mengatakan nanti akan diutus nabi yang kami akan memenangkan pertempuran dengan kalian dengan nabi tersebut ya. Ketika nabi tersebut diutus yaitu Nabi Muhammad SAW ternyata bukan dari kalangan mereka, dari kalangan Arab, maka orang-orang Yahudi enggan beriman kepadanya ya. Padahal
Nabi Muhammad ini membawa kitab yang membenarkan Taurat ya, yang asli. Tapi ketika mereka ketahui bahwa Nabi Muhammad ini bukan dari kalangan mereka, mereka kafir kepadanya. Kata Allah, fala'natullahi 'alal kafirin. Maka laknat Allah atas orang-orang kafir, itu orang-orang Yahudi. Nah, jadi yang membuat orang Yahudi enggan beriman kepada Rasulullah bukan karena mereka ya tidak meyakini kebenaran Nabi Muhammad. Mereka benar-benar yakin. Ya, mereka tahu Nabi Muhammad SAW. Tapi karena Nabi Muhammad bukan berasal dari mereka ya, orang Yahudi adalah orang yang sangat rasisme ya. Mereka hanya mementingkan kelompok mereka saja ya. Dan menganggap orang-orang lain selain mereka adalah pelayan bagi mereka yang disebut dengan ghoyim ya. Wa kana yusa'iduhum ala amalihim hadza jama'atun munafiqun, dan mereka dibantu untuk melakukan pekerjaan mereka memurtadkan kaum muslimin. Dibantu oleh siapa? Jama'atun munafiqun, yaitu satu kelompok, satu jamaah munafik min Arabil Madinah, dari orang-orang Madinah ya. Yar'asuhum Abdullah bin Ubay bin Salul, yang dipimpin mereka oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi orang-orang Yahudi yang berupaya memurtadkan kaum muslimin itu mereka dibantu. Siapa yang membantu? Ya, yaitu sekelompok orang-orang munafik dari orang Arab Madinah yang mereka dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Abdullah bin Ubay bin Salul adalah tokoh munafik dari Arab Madinah ya. Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, dia hampir diletakkan ya mahkota di kepalanya. Dia hampir saja jadi raja Arab Madinah. Tapi Rasulullah SAW datang dan para sahabat beriman dan anggota sukunya beriman semua. Dia kecewa betul ya. Karena tidak jadi raja, gagal jadi raja. Akhirnya mau melawan kaum muslimin sudah tidak kuat, karena kaum muslimin sudah sangat kuat. Ya, mau kafir juga ya tidak kuat melawan Rasulullah SAW. Akhirnya mereka memilih jalan menjadi munafik ya, berpura-pura Islam secara luar, tapi dalam mereka adalah orang-orang kafir ya. Itulah dia Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Jadi Rasulullah SAW di Madinah memiliki banyak musuh. Ada orang-orang Yahudi, kemudian juga ada orang-orang munafik dari kalangan Arab ya. Kemudian keempat, falamma ra'a ar-rasulu minhum zalik, ketika Rasulullah melihat hal demikian dari mereka ya, aqada ma'ahum ahdan, maka beliau membuat satu perjanjian ala alla yu'zuh ya, yaitu bahwa mereka tidak akan menyakitinya, wala yuharibahum, dan beliau tidak akan memerangi mereka, wala yata'arradu lidinihim, dan beliau tidak mengganggu gugat agama mereka. Amal munafiqun fakana yaqbalu minhum ma zahar, adapun orang-orang munafik maka beliau terima dari mereka apa yang tampak, wa yatruku ma batan, dan beliau tinggalkan, biarkan apa yang tersembunyi. Jadi ketika Rasulullah SAW melihat upaya orang-orang Yahudi yang mengganggu kaum muslimin, menyakiti kaum muslimin, bahkan berupaya ya memalingkan kaum muslimin dari Islam, berupaya mengeluarkan kaum muslimin dari Islam ya, apalagi dibantu oleh orang munafik Madinah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah buat perjanjian dengan mereka. Perjanjiannya apa? Mereka tidak boleh menyakiti Rasulullah, dan Rasulullah tidak akan memerangi mereka, tidak akan ya mengganggu agama mereka. Adapun munafik, orang-orang munafik di Madinah tersebut ya, mereka dianggap sebagai kaum muslimin secara zahir, adapun hati mereka ya tidak diketahui isinya kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat keterangan di bawahnya, haula'il munafiqun kanu susatan fi jismil muslimin. Orang-orang munafik ini mereka adalah ya ulat, susah, fi jismil muslimin, di tubuh kaum muslimin. Mereka ini bagaikan ya rayap ya yang menggerogoti tubuh kaum muslimin. Walakin Allah kafar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarrahum. Namun Allah SWT menjaga Rasulnya SAW dari kejahatan mereka. Wa fadaha asrarahum. Allah bongkar rahasia-rahasia mereka. Wa makayidahum, dan tipu muslihat mereka. Wa hazara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal ittikali alaihim. Allah peringatkan Rasulnya dari ya percaya kepada mereka, dari ya mengambil bantuan mereka. Wa mistaqu zalika qauluhu ta'ala. Ya, dalilnya adalah firman Allah SWT, wa mimman haulakum minal a'rab munafiqun ya, dan di antara ya kalian dari kalangan orang-orang Arab terdapat orang-orang dari kalangan orang-orang Arab
pedalaman terdapat orang-orang munafik. Wa min ahlil madinati maradu ala nifaq, juga dari penduduk Madinah yang mereka sudah terbiasa di atas nifaq ya. La ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Kamu tidak mengetahui mereka, kamilah yang mengetahui. Ya. Jadi orang-orang munafik ini bagaikan duri dalam daging kaum muslimin ya, bagaikan ya ulat ya dalam tubuh kaum muslimin yang akan menyakiti dari dalam. Tapi Allah Azza wa Jalla melindungi Rasulullah SAW dan kaum muslimin dari kejahatan mereka. Allah bongkar rahsia-rahsia mereka. Ya, Allah bongkar tipu daya mereka, dan Allah ingatkan Rasulnya jangan ya mengandalkan mereka dalam hal apapun ya. Asrar jamak dari sir ya. Makayidahum jamak dari makidah, jamaknya makayid. Baik. Adab tsalis, pelajaran yang ketiga, al-qital, itu perperangan, al-iznu bihi, ya, izin untuk berperang. Bad'uhu, permulaannya, adadus saraya, ya, jumlah saraya, adadul ghazawat, jumlah ghazwah, al-qasdu min wad'il ahjari al-maqabir, dan tujuan dari meletakkan batu di kubur. Ini tema-temanya ya. Perang, izin untuk berperang, jumlah saraya, jumlah ghazawat, ghazwah, tujuan dari meletakkan batu di kubur. Nomor 1, azinallahu lil muslimina biqitali a'daihim. Allah izinkan kaum muslimin untuk memerangi musuh-musuh mereka. Lihat di bawahnya keterangannya. Azinallahu lil muhajirin biqitali musyriki Quraisy. Allah izinkan ya kaum muhajirin untuk memerangi musyrik Quraisy. Ba'da an akhrajuhum min biladihim bighairi haqqin. Setelah mereka keluarkan ya mereka dari negeri mereka tanpa alasan yang benar. Jadi Allah izinkan kaum muhajirin untuk memerangi musyrik Quraisy setelah musyrikin Quraisy ini mengeluarkan kaum muslimin dari negeri mereka, dari Makkah, tanpa alasan yang benar. Wa misdaqu zalika qauluhu ta'ala. Bukti ya pembolehannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Diizinkan ya bagi orang-orang yang diperangi untuk memerangi kembali musuhnya bi annahum zulimu, karena mereka telah ditindas. Wa innallaha ala nasrihim laqadir, dan sesungguhnya Allah benar-benar berkuasa untuk membela mereka. Allazina ukhriju min diyarihim bighairi haqq, yaitu orang-orang yang dikeluarkan dari negeri mereka, diusir dari negeri mereka bighairi haqq, tanpa alasan yang benar. Illa ayyaqulu rabbuna Allah, selain karena mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Jadi Allah izinkan kaum muslimin muhajirin untuk berperang melawan musyrik Quraisy ya. Karena orang-orang musyrikin Quraisy inilah yang mengeluarkan kaum muslimin dari negeri mereka, dari Makkah ya. Mereka berbuat zalim terhadap kaum muslimin, dan mereka tidak punya alasan mengeluarkan kaum muslimin, mengusir kaum muslimin dari negeri mereka, dari Makkah, kecuali karena orang-orang muslim mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Artinya karena mereka beriman. Wa qauluhu ta'ala, dan juga berdasarkan izin berperang tersebut juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum wa la ta'tadu, dan perangilah oleh kalian di jalan Allah allazina yuqatilunakum, orang-orang yang memerangi kalian, wa la ta'tadu, jangan melewati batas, innallaha la yuhibbul mu'tadin, sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melewati batas. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum, perangi mereka oleh kalian dimanapun kalian menemukan mereka. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, keluarkan mereka dari negeri mereka karena mereka telah mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Wal fitnatu asyaddu minal qatli, dan ya kesyirikan dan kekufuran itu lebih berat daripada perperangan. Wala tuqatiluhum indal masjidil harami hatta yuqatilukum fih, dan jangan kalian perangi mereka di Masjidil Haram hingga mereka memerangi kalian di dalamnya. Fa in qataluukum faqtuluhum, jika mereka memerangi kalian di Masjidil Haram maka bunuhlah mereka semua. Kazalika jazaa'ul kafirin, demikianlah balasan bagi orang-orang kafirin. Fa in intahau fa innallaha ghafurur rahim, jika mereka berhenti masuk Islam maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Walamma tahada ma'a musyriki Quraisyin ghairuhum min musyrikil arabi amara Allah biqitalil musyrikina kaffah. Ketika musyrik Quraisy berkumpul dengan orang-orang lain dari musyrik Arab, maka Allah perintahkan memerangi kaum musyrikin secara keseluruhan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah SWT berfirman, wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah, perangilah oleh kalian orang-orang musyrikin secara keseluruhan sebagaimana mereka memerangi kalian secara keseluruhan ya.
Baik. Azinallahu, kembali ke atas, azinallahu lil muslimina biqitali a'daihim. Allah izinkan bagi kaum muslimin untuk memerangi musuh-musuh mereka. Ba'da mu'aradatihim lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah mereka menantang Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa izaihim lahu, setelah mereka menyakitinya, wa ittifaqihim ala qatlihi, dan setelah mereka sepakat untuk membunuhnya. Azina ya'zanu izn, mengizinkan ya. Qital adalah masdar dari qatala yuqatilu, muqatalatan wa qitalan. A'da jamak dari adu, musuh ya. Mu'aradah yaitu menantang, menyanggah ya. Dari kata arada yu'aridu mu'aradah ya. Iza aza yu'zi, iza menyakiti. Ittifaq dari fi'il ittafaqa yattafiqu ittifaq. Taib. Jadi Allah izinkan kaum muslimin untuk memerangi musuh-musuh mereka setelah mereka mengganggu Rasulullah, menyakiti beliau, dan mereka mengambil kesepakatan untuk membunuh beliau. Fabada al-qitalu fi sanatil ula bisariyatin arsalaha ar-rasulu bi riyasati ammihi Hamzah. Maka mulailah perperangan pada tahun pertama hijrah ya. Bisariyah, dengan sariyah. Apa itu sariyah? As-sariyatu kullu harbin lam yahdurha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam binafsihi. Sariyah adalah setiap perperangan yang tidak Rasulullah SAW hadiri ya dengan diri beliau sendiri. Wal ghazwatu kullu harbin hadaraha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ghazwah adalah setiap perperangan yang dihadiri oleh Rasulullah SAW. Jadi ada istilah sariyah dan ada istilah ghazwah. Ya, sariyah itu setiap perperangan yang di dalamnya Rasulullah SAW tidak hadir ya, tapi dipimpin oleh sahabat-sahabat yang ahli peperangan seperti Hamzah dan sebagainya ya. Sedangkan ghazwah itu peperangan yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW ya, perperangan yang komandan tertingginya adalah Rasulullah SAW, itu disebut dengan ghazwah ya. Fabada al-qitalu fi sanatil ula, perang tersebut mulai dari tahun pertama bisariyah, dengan sariyah ya, pasukan yang tidak dengan pasukan yang tidak dihadiri oleh Rasulullah SAW. Arsalah ar-rasulu biriyasati ammihi Hamzah, yang sariyah tersebut dikirim oleh Rasulullah SAW di bawah komando pamannya itu Hamzah ya. Ada pasukan besar ya yang diutus oleh Rasulullah SAW, dipimpin pasukan tersebut oleh paman beliau SAW yaitu Hamzah ya. Untuk apa? Li'atiradi irin li Quraisyin, yaitu untuk mencegat ir yaitu al-jimalul lati tahmilul ta'am ya, onta-onta yang membawa makanan. Jadi Rasulullah SAW kirim pasukan dipimpin oleh Hamzah ya, untuk apa? Mencegat ya onta-onta yang membawa makanan li Quraisy, milik orang Quraisy, raji'atin minasyam, yang kembali dari Syam ya. Summa tataba'ati saraya wal ghazawat, kemudian berturut-turutlah ya sariyah dan juga ghazwah-ghazwah berikutnya ya. Jadi pada tahun pertama Hijriah Rasulullah SAW telah mengirim sariyah ya, untuk apa? Untuk mencegat ya onta-onta yang membawa makanan dari Syam milik orang-orang Quraisy ya. Waqad balagha adadu saraya 47 sariyah. Jumlah sariyah itu adalah sebanyak 47 sariyah ya. Wa adadu ghazawatihi 27 ghazwah, dan jumlah ghazwah yaitu perang yang dipimpin oleh Rasulullah sebanyak 27 kali perperangan. Jadi perperangan yang tidak dipimpin oleh Rasulullah SAW itu terjadi 47 kali. Perperangan yang dipimpin oleh Rasulullah yang disebut dengan ghazwah terjadi 27 kali. Wa tuwfiya fi sanatil ula Utsman bin Maz'un. Pada tahun pertama hijrah meninggal dunia Utsman bin Maz'un, akhur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minar radha, yaitu saudara sepersusuan Rasulullah SAW. Jadi pada tahun pertama hijriah terjadi peristiwa yang menyedihkan bagi Rasulullah SAW, yaitu saudara sepersusuannya yang bernama Utsman bin Maz'un meninggal dunia. Fa'amara Rasulullah SAW birasyi qabrihi ba'da dafnihi. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk memercikkan air, menuangkan air ke kuburan setelah penguburannya. Summa wada'a hajaran alaihi. Kemudian Rasulullah SAW letakkan batu di atas kuburan tersebut. Waqala, dan beliau bersabda, ata'allamu biha qabra akhi. Batu tersebut adalah untuk menandai kuburan saudara saya. Wa adfinu ilaihi man mata min ahli, dan saya kuburkan bersamanya keluarga saya yang wafat ya. Jadi pada tahun pertama hijrah saudara sepersusuan Rasulullah yaitu Utsman bin Maz'un meninggal dunia ya.
Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk memerciki kuburnya dengan air. Apa tujuannya? Bukan untuk meringankan siksaan orang yang dalam kubur. Itu berburuk sangka kepada kaum muslimin kalau begitu. Ya, apakah sudah kita pastikan dia dapat siksaan? Bukan. Tujuan dipercikkannya air ke kuburan kaum muslimin itu adalah karena ya tanah di sana bentuknya debu, ya, khawatir ditiup angin sehingga tersingkap jenazahnya, maka diperciki sampai tanahnya basah sehingga tidak dibawa terbang oleh anginnya. Kemudian diletakkan batu di atas kuburan itu. Apa tujuan diletakkan batu? Bukan untuk tabaruk, bukan untuk dicium-cium, bukan untuk diambil berkah, bukan. Tujuannya adalah untuk diketahui itu kuburan saudara kita yang telah meninggal, ya, sehingga keluarga kita yang meninggal belakangan bisa kita kuburkan di sana juga. Nah, itu dia tujuannya, ya. Lihat di bawahnya ada keterangan, hadza huwal qasdu min wad'il ahjar. Inilah tujuan dari meletakkan batu di atas kuburan, yaitu untuk menandai kuburan tersebut dan untuk, ya, diketahui itu adalah kuburan keluarga kita. La kama yaqsidu minhu ahli zamanina. Bukan seperti yang dimaksud oleh orang yang hidup pada zaman kita. Mimma huwa muharramun syar'an, yaitu melakukan perbuatan yang diharamkan secara agama. Wa qad thabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara aliyan an la yada'a qabran musyrifan illa sawahu bil ard. Dan telah sahih hadis bahwa Rasulullah SAW memerintahkan Ali untuk tidak membiarkan kuburan yang tinggi kecuali diratakan dengan bumi. Wala timsanan illa tamasahu, dan tidak juga patung kecuali dihancurkan. Wa qala Asy-Syafi'i fil Asy-Syafi'i berkata dalam kitab Al-Um, wa hibbu an la yuzada fil qabri turabun min ghairihi. Saya lebih memilih untuk tidak menambah kuburan dengan tanah dari yang lain selain dari tanah penggalian kuburan tersebut, ya. Ini tidak boleh meratakan kuburan, meninggikan kuburan, membangunnya dengan megah, ya, bahkan seperti kamar pengantin dan seterusnya, ini tidak dibolehkan, ya, karena itu akan membawa kepada gulu, ya, membawa kepada sikap berlebihan terhadap kuburan tersebut, bahkan membawa kepada kesyirikan, ya. Baik. Khulasatu sanatil ula, kesimpulan tahun pertama. Fi sanatil ula bana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masjidahu. Pada tahun pertama Rasulullah SAW membangun masjidnya, yaitu Masjid Nabawi. Wa fiha syuri'al azan, pada tahun pertama disyariatkan azan. Wa fiha azharat yahudul madinati al-adawata lil muslimin. Pada tahun pertama orang-orang Yahudi memperlihatkan permusuhan mereka kepada kaum muslimin. Wa sa'adahu munafiqul Madinah, mereka dibantu oleh orang-orang munafik Madinah. Fa'aqada ar-rasulu ahdan bainahu wa bainahum, maka Rasulullah SAW membuat perjanjian antara dirinya dengan mereka. Wa fiha arsala ammahu bisariyatin li'tiradi 'irin li Quraisy, dan pada tahun pertama Rasulullah mengirim pamannya dengan memimpin sariyah untuk mencegat, ya, onta-onta yang membawa makanan milik Quraisy. Orang-orang Quraisy itu mereka merampas harta benda kaum muslimin yang ditinggalkan di Makkah, ya, ketika kaum muslimin muhajirin berhijrah ke Madinah, ya. Jadi di antara harta-harta mereka itu ada harta-harta yang mereka rampas dari kaum muslimin yang meninggalkan Makkah, ya, untuk hijrah ke Madinah. Summa tataba'ati saraya wal ghazawat. Kemudian sariyah dan gazwah-gazwah berikutnya terus, ya, berlanjut. Hatta balagha adadu sarayahu 47 sariyah, sehingga jumlah sariyah itu mencapai, ya, sebanyak 47 kali. Wa adadu ghazawatihi 27 ghazwah, dan jumlah ghazwah Rasulullah itu sebanyak 27 kali. Wa fiha tuwfiya akhur Rasul min ar-radha', dan pada tahun pertama juga, tahun pertama Hijriah, meninggallah, ya, saudara sepersusuan Rasulullah SAW, yaitu Utsman bin Maz'un. Fa amara ba'da dafnihi birashyi qabrihi bil ma'. Setelah penguburannya Rasulullah memerintahkan untuk memerciki kuburnya dengan air. Summa wada'a hajaran alaihi, kemudian beliau letakkan batu di atasnya. Waqal, dan beliau bersabda, atu'allimu biha qabra akhi. Saya, ya, untuk menandai kuburan saudara saya tersebut, ya. Itulah kejadian-kejadian pada tahun pertama Hijriyah, ya. Ad-darsul rabi'u, pelajaran yang keempat, as-sanatus tsaniyatu minal hijrati. Ghazawatuha ghazwatu Qainuqa. Tahun kedua Hijrah, perang-perang yang terjadi pada tahun kedua, dan juga ghazwatu Qainuqa, perang melawan Bani Qainuqa, ya. Fi sanatis tsaniyati minal hijrati, pada tahun kedua Hijrah,
hadasat ghazwatu Waddana wa Buwatin wal Ushairati wa Badril Ula wa Qarqaratil Kadri ya walam yaqa fil jami'i harbun wa fiha hadasat ghazwatu Badril Kubra wa Qainuqa was Sawiq ya. Pada tahun kedua Hijrah terjadi hadasat ya, dari kata hadas yahdusu hadas, kejadian, terjadi ghazwatu Waddan, terjadi perang Waddan. Apa itu Waddan? Waddan qaryatun baina Makkah wal Madinah. Waddan adalah sebuah kampung antara Makkah dan Madinah. Kharajar Rasulu ilaiha. Rasulullah SAW keluar menuju kampung tersebut. Wa ma'ahu sittuna rajula. Dan ikut bersama beliau 60 orang. Ya, laki-laki. Li'atiradi iri Quraisy. Untuk mencegat ya onta-onta Quraisy yang membawa makanan ya. Falam yalhaqha. Beliau tidak bisa mengejarnya. Ya, itu perang Waddan ya. Rasulullah SAW memimpin. Tujuannya apa? Tujuan adalah untuk mencegat ya onta-onta orang-orang Quraisy yang membawa makanan ya. Tapi beliau tidak sempat untuk mengejarnya. Wa Buwatin, dan juga Ghazwah Buwat. Apa itu? Buwat jabalun jihata Yambu. Buwat adalah sebuah gunung ke arah Yambu ya. Ke arah Yambu. Kharaja ilaiha Rasul SAW. Rasulullah SAW keluar dari Madinah menuju tempat tersebut. Wa ma'ahu mi'ata rakibin ya, dan ikut bersama beliau 200 orang pengendara onta ya, li'tiradil 'ir, untuk mencegat ya al-'ir, yaitu onta-onta orang-orang Quraisy ya. Falam yajidha, dan beliau juga tidak menemukannya. Wal Ushairah, juga Ghazwah Ushairah. Apa itu? Al Ushairah tu wadin qaribin min Yanbu. Ushairah adalah sebuah wadi yang dekat dari Yanbu. Kharaja ilaiha Rasul SAW. Rasulullah SAW keluar ke tempat tersebut. Wa ma'ahu mi'atan wa khamsuna rakibah, dan ikut bersama beliau 250 pengendara. Li'tiradil 'ir, untuk mencegat ya onta yang membawa makanan yang milik orang-orang Quraisy. Wa Badril Ula, dan juga perang Ghazwah Badar yang pertama. Badar apa itu? Ma'un baina Makkah wal Madinah, yaitu sumber air antara Makkah dan Madinah. Wa tusamma Ghazwatu Safwan, disebut juga dengan Ghazwatu Safwan ya. Wa Qarqaratil Qird ya, Qarqaratul Qird maudi'un qaribun minal Madinah, itu satu tempat yang dekat dari Madinah. Walam yaqa fil jami' harbun, tidak terjadi pertempuran di semua ghazwah tersebut ya. Wa fiha hadasat ghazwatu Badrinil Kubra, pada tahun kedua juga terjadi perang ghazwah ya Badar Kubra. Wa Qainuqa was Sawiq, dan juga perang melawan Bani Qainuqa, orang-orang Yahudi, dan juga perang Sawiq ya. Was Sawiq, apa itu Sawiq? Ya, kan ada perang Sawiq ya. Huwa na'im min daqiqil hintah wasyair. Sawiq adalah apa namanya? Tepung gandum yang halus. Itu disebut dengan Sawiq ya. Kharaja Rasulullah SAW ila hazil ghazwa. Rasulullah SAW keluar untuk melakukan perperangan ini. Wa ma'ahu mi'ata rakibin. Yang ikut bersama beliau adalah 200 pengendara. Falamma sami'al musyrikuna bi khurujihi harabu. Ketika orang-orang musyrikun mendengar beliau keluar dari Madinah, mereka lari. Wa kana ma'ahum sawiqun, dan mereka membawa tepung. Alqauhu wa hum haribun, mereka lemparkan tepung-tepung tersebut ketika mereka lari. Takhfifan li ahmalihim, untuk meringankan beban onta-onta mereka. Fasumiyatil ghazwatu bismihi, sehingga perang tersebut disebut dengan perang Sawiq, yang artinya adalah tepung ya. Wa Qainuqa'un qaumun min Yahudil Madinah, dan Qainuqa adalah satu kaum dari Yahudi kota Madinah. Lihat di bawahnya. Ghazar Rasulullah SAW Bani Qainuqa. Rasulullah memerangi Bani Qainuqa ba'da ghazwati Badrinil Kubra, setelah perang ghazwah Badar ya. Badar al-Kubra. Li'annahum khanu ma ahadul muslimina alaihi, karena mereka mengkhianati apa yang mereka telah buat ya, berupa perjanjian dengan kaum muslimin. Wantahaku hurmata sayyidin minal ansar, mereka juga ya merusak kehormatan seorang tokoh Ansar ya. Fa anzalallahu wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambiz ilaihim ala sawa innallaha la yuhibbul khainin. Jika kamu takut pengkhianatan suatu kaum, maka batalkanlah perjanjian dengan mereka ya secara keseluruhan. Innallaha la yuhibbul khainin, sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berkhianat. Fajama'ar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ru'asa'ahum. Rasulullah SAW kumpulkan tokoh-tokoh mereka. Wa hazzarahum aqibata al-baghi, dan beliau ingatkan akibat dari pengkhianatan mereka. Faraddu raddan qabihan, kemudian mereka ya membantah dengan bantahan yang jelek, ya menjawab dengan jelek, jawaban yang sangat jelek.
Wa Qainuqa'un qaumun min Yahudil Madinah. Qainuqa' adalah satu kaum dari Yahudi Madinah. Azharul adawata lil muslimin. Mereka perlihatkan permusuhan kepada kaum muslimin. Wa khanu ma'ahadur rasul alaihim. Mereka khianati janji mereka terhadap Rasulullah. Fahasarahumur rasulu 15 laylah. Rasulullah SAW kepung mereka selama 15 malam. Ila an a'jazahum, hingga beliau melemahkan kekuatan mereka. Wa adkhala fi qulubihim ru'ba, dan ya Allah masukkan rasa takut ya ke dalam hati mereka. Fatalabu minhu an yatrukahum. Lalu mereka minta kepada Rasulullah agar membiarkan mereka. Wa ya'khuzu amwalahum, dan beliau ambil harta mereka. Faqabila, dan beliau terima. Wa taradahum minal Madinah ma'a nisaihim, dan beliau usir mereka dari Madinah dengan wanita-wanita mereka. Wa akhazal muslimun amwalahum wa husunahum, lalu kaum muslimin mengambil harta benda mereka dan benteng-benteng mereka. Walam tamdi sanatun hatta matu kulluhum, dan ya belum berlalu 1 tahun ya hingga mereka semua meninggal dunia. Ya, ini perang Bani Qainuqa ya. Bani Qainuqa adalah satu kaum dari orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Mereka ya memperlihatkan kebencian, permusuhan kepada kaum muslimin, dan mereka ya telah berjanji sebelumnya kepada Rasulullah untuk saling ya damai, tidak saling berperang, tidak saling mengganggu, tapi mereka khianati perjanjian tersebut ya. Lalu Rasulullah SAW kepung ya kampung mereka selama 15 malam sampai mereka lemah ya, dan mereka takut berperang. Lalu mereka meminta ya menyerah ya, mereka minta agar dibiarkan oleh Rasulullah, dan imbalannya adalah Rasulullah ya mengambil harta benda mereka. Rasulullah terima, kemudian beliau mengusir mereka bersama ya istri-istri dan anak-anak mereka keluar dari Madinah ya. Kemudian kaum muslimin mengambil harta benda mereka dan benteng-benteng mereka, dan belum 1 tahun berlalu mereka semua meninggal dunia ya. Itu dari pelajaran kami.